Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah pengantar akuntansi. Dengan topik metode penentuan harga pokok persediaan pada sistem persediaan perpetual. Kita akan gunakan ilustrasi berikut. Untuk ilustrasi, anggaplah persediaan awal ada 100 unit dengan kos per unit Rp10, sehingga total kos adalah 1.000 dan unit yang ada di stok sekarang, di tangan sekarang adalah 100. Kemudian tanggal 15 bulan 4 dibeli 200 unit dengan harga 11, total kos pembelian 2.200, sehingga barang yang tersedia sekarang adalah 300 unit, yaitu 100 sebelumnya ditambah 200. Kemudian tanggal 24 Agustus dibeli lagi 300 unit dengan harga 12 dengan total cost 3.600, sehingga jumlah stok yang ada sekarang adalah 600, yaitu 300 sebelumnya tambah pembelian sekarang 300. Kemudian tanggal 10 bulan September dijual 550 unit, sehingga sisanya sekarang adalah 50. Nanti kita akan hitung berapa harga pokok penjualan ini. Kemudian tanggal 27 November dibeli lagi 400 unit dengan harga 13 dan total cost-nya menjadi 5.200 dan barang yang tersisa sekarang sebelumnya sisa 50 tambah dibeli 400, maka total barang yang masih ada on hand adalah 450. Dalam perpetual inventory system dilakukan perhitungan harga pokok penjualan secara terus-menerus, tidak hanya menunggu di akhir periode. Sekarang mari kita hitung harga pokok penjualan dan harga pokok persediaan akhir dengan metode first in first out atau FIFO. 1 Januari persediaan 100 unit A10 dengan total 1.000. Kemudian 15 April dibeli 200 unit A11 atau 2.200. Sehingga pada tanggal 15 April persediaan menjadi dua macam, 100 unit A10 yang persediaan awal 1 Januari dan 200 unit A11, sehingga totalnya adalah 3.200. Kemudian 24 Agustus dibeli 300 unit A12 atau 3.600. Sehingga persediaan menjadi tiga macam, yang 100 unit A10, 200 unit A11, dan 300 unit A12, sehingga totalnya menjadi 6.800. Kemudian 10 September dilakukan penjualan. Karena metode yang kita gunakan adalah first in first out, yang pertama dulu dibeli, yang itu yang akan dijual dulu, maka yang dijual pertama adalah yang 100 unit A10. Kemudian ditambah dengan yang 200 unit A11. Baru 300 unit. Kita jual 550 unit. Maka 250 unit lagi adalah yang dibeli tanggal 24 Agustus atau A12. Sehingga total harga pokok penjualan kita adalah 6.200. Yaitu 100 unit A10, 200 unit A11, dan 250 unit A12. Dan persediaan yang masih ada adalah yang dibeli tanggal 24 Agustus, yang baru dijual 250 unit, dibeli waktu itu adalah 300, maka persediaan yang masih ada pada tanggal 10 September setelah penjualan adalah 50 unit A12 atau Rp600. Kemudian tanggal 27 November dibeli 400 unit A13 atau 5.200. Sekarang persediaan kita menjadi dua macam, 50 unit A12 dan 400 unit A13.
total adalah 5.800. Ini adalah ending inventory atau persediaan akhir. Selanjutnya metode last in first out atau LIFO. Dengan metode last in first out tidak banyak berbeda dengan first in first out. Sampai dengan 24 Agustus kondisi masih sama, yaitu ada 3 macam persediaan, 100 unit A10, 200 unit A11, dan 300 unit A12 atau total adalah 6.800. Kemudian untuk penjualan 10 September, ini yang berbeda. Kalau pada FIFO tadi yang dijual pertama adalah yang 100 unit A10, tetapi untuk metode last in first out yang dijual adalah yang terakhir, yaitu yang 300 unit A12. Kemudian disusul yang nomor 2 terakhir, 200 unit A11. Jumlahnya baru 500, sehingga 50 unit lagi adalah yang berasal dari persediaan 1 Januari, yaitu A10. Sehingga totalnya sekarang 300 A12, 200 A11, 50 A10. Total adalah harga pokok penjualan adalah 6.300 dan persediaan adalah 50 unit A10 atau 500. Kemudian dilakukan pembelian lagi 27 November 400 unit A13 sehingga persediaan menjadi 2 macam, 50 unit A10 yaitu yang masih berasal dari persediaan 1 Januari yang belum habis dan 400 unit A13 sehingga total 5.700 sehingga ending inventory kita menurut metode LIFO adalah 5.700. Metode harga pokok rata-rata. Dalam metode harga pokok rata-rata, setiap terjadi pembelian dilakukan perhitungan ulang nilai harga pokok persediaan rata-rata. Pada tanggal 1 Januari, persediaan ada 100 unit dengan harga per unit Rp10 atau 1.000 secara keseluruhan. Kemudian tanggal 15 April dibeli 200 unit A11 atau 2.200 sehingga persediaan kita menjadi 2.200 tambah 1.000 menjadi 3.200 dengan unit 200 tambah 100 300. 3.200 dibagi 300 maka dapat harga pokok rata-rata 10,667. Kemudian tanggal 24 Agustus dibeli lagi 300 unit A12 atau 3.600 sehingga persediaan kita menjadi 3.200 tambah 3.600 sama dengan 6.800 dengan total unit 600 yaitu 100 tambah 200 pembelian pertama tambah 300 pembelian kedua sehingga 6.800 dibagi 600 menjadi 11,33. Kemudian tanggal 10 September dijual 550 unit. Yang 550 unit A11 yaitu harga rata-rata terakhir. 550 unit A11,33 itu yang menjadi harga pokok penjualan atau sama dengan 6.233 karena ini adalah penjualan hanya satu kali. Kemudian tanggal 27 November dibeli lagi 400 unit A13 sehingga stok menjadi 400 ditambah 50 450 unit. Dengan total harga pokok adalah 5.200 tambah 567 atau sama dengan 5.767 dibagi jumlah unit sama dengan 12,816. Sehingga 450 kali 12,816, 5767 itu adalah persediaan akhir. Dan 550 unit kali 11,33 adalah 6233 menjadi harga pokok penjualan. Jadi seperti telah disebut sebelumnya, diuraikan sebelumnya, pada metode perpetual
kita tidak menunggu akhir periode untuk menghitung harga pokok penjualan, tapi harga pokok penjualan langsung dihitung pada saat penjualan terjadi. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.